무비. Mubi. Hey. Satu orang. Kagak bantu, kagak. Kalian gerak. 소소 야 발목하지 마. Jangan diam. Pakai ankle dua kalian main. 시합 자리에서 니네들 이렇게 나오니? Di lapangan bagaimana bisa main begitu? 당연히 상대는 내려앉아서 골을 한 골에 덜 먹기 위해서 준비할 것이라고 생각하고 있고 그러면서 우리한테 뭐 간간히 역습할 것이다. 그렇지만 우리 또한 절대 실점은 용납하지 않는다. 그렇지만 상대가 밀집했을 때 우리가 어떻게 만들어 나갈지에 대해서는 좀 더 연구하고 어떻게 할 것인지에 대해서는 제가 내일 경기장에서 보여줄 수 있도록 하겠습니다. Hadapi leg kedua kontra Brunei, ini prediksi A1 formasi Timnas Indonesia. Dalam leg kedua kontra Brunei Darussalam, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong lagi-lagi berada dalam posisi rumit. Setelah kemenangan telak 6-0 pada pertemuan pertama, dia memiliki banyak pertimbangan untuk menjaga keseimbangan tim. Tentu saja, tim pelatih ingin memastikan bahwa tim tetap dalam performa terbaik. Tetapi, ada ruang untuk bereksperimen. Salah satu ide yang mungkin terlintas dalam pikiran Sinteyong adalah tentang perubahan formasi. Mungkin kita akan melihat Timnas Indonesia dengan formasi 3-4-3 yang lebih ofensif. Ini akan memberikan 3 penyerang yang siap memberikan tekanan lebih ke pertahanan Brunei Darussalam. Dalam hal lini belakang, mungkin saatnya memberikan Hernando Aristutaryadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai kiper. Hal ini juga bisa menjadi cara yang cerdas untuk menjaga kiper utama dalam kondisi prima. Sinteyong juga memiliki beberapa pilihan solid seperti Rahmat Irianto, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot untuk membentuk pertahanan kokoh. Tentu saja, pelatih juga harus berpikir tentang opsi pelapis seperti Fakhrudin Arianto dan Wahyu Prasetyo. Ini bisa berguna jika ada keperluan darurat. Namun, pertanyaan besar adalah di lini tengah. Apakah kita akan melihat Ricky Kambuaya kembali di starting 11? Banyak yang percaya bahwa dia memberikan kehidupan baru pada lini tengah dalam pertandingan pertama ketika dia menggantikan Mark Klok. Ricky bisa jadi salah satu pilihan penting bersama dengan Arhan Fikri yang telah menunjukkan kualitasnya meskipun usianya masih muda. Tentu saja, perhatian terbesar mungkin ada di lini depan. Timnas Indonesia memiliki beberapa opsi bagus di sini. Trio Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman mungkin pantas mendapatkan peluang utama. Meskipun mereka tidak menjadi starter pada pertandingan pertama, mereka memberikan kontribusi positif ketika diberi kesempatan pada babak kedua. Selain trio ini, Sinteyong juga memiliki beberapa pemain berbakat seperti Dimas Drajat, Hoki Caraka, Sadir Ramdhani, dan Dendi Sulistiawan yang bisa berubah menjadi pemain kunci. Sayangnya, Rafael Struijk kemungkinan masih belum bisa bermain karena cedera ringan. Dalam hal strategi, Sinteyong harus memastikan bahwa para pemainnya tetap fokus dan tidak menganggap enteng lawan. Hasil 6-0 pada pertandingan pertama mungkin telah memberi rasa percaya diri, tetapi tidak ada jaminan bahwa pertandingan kedua akan berjalan dengan lancar. Pemain harus tetap bermain dengan semangat juang yang sama seperti pada pertandingan pertama. Selain itu, aspek psikologis juga sangat penting. Sinteyong harus memotivasi para pemainnya dan membuat mereka fokus pada tugas mereka. Kepala dingin dan kedisiplinan akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah faktor fisik. Beberapa pemain mungkin telah mengalami kelelahan setelah pertandingan pertama. Sinteyong harus memutuskan apakah akan memberikan istirahat kepada beberapa pemain kunci atau tetap memainkannya sejak awal.
Pertandingan kedua ini juga memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Bagi pemain seperti Erhan Fikri, Witan Sulaiman, dan beberapa lainnya, ini bisa menjadi momen berharga dalam karir mereka. Keseluruhannya, keputusan Sintayong akan mempengaruhi jalannya pertandingan kedua dan harapan kita untuk melanjutkan ke putaran berikutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Berdasarkan perkiraan tersebut, berikut adalah prediksi line up timnas Indonesia di leg kedua kontra Brunei pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Formasi 3-4-3. Hernando Ari, Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Alkan Baggett, Sandy Walsh, Erhan Fikri, Ricky Kambuaya, Shen Patinama, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali memproyeksikan bahwa timnas Indonesia telah melangkah dengan mantap menuju putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pandangan positif ini datang menjelang pertandingan leg kedua antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Akmal Marhali, yang juga menjabat sebagai koordinator Save Our Soccer atau SOS, yakin bahwa timnas Indonesia akan kembali meraih kemenangan mudah dalam pertandingan leg kedua ini. Menurutnya, prestasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sangat layak untuk melanjutkan perjalanannya ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Akmal, secara teori, timnas Indonesia adalah tim yang unggul dalam pertandingan ini. Kualitas dan tingkat permainan timnas Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Brunei Darussalam. Dan ini telah diakui oleh pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera. Ya, sejatinya Brunei Darussalam bukan lawan Indonesia. Indonesia 2 tingkat di atas Brunei secara level dan kualitas permainan. Itu sudah diakui pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera. Demikian ungkap Akmal. Namun, Akmal juga menyadari bahwa ujian sesungguhnya akan menanti timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan bersaing dengan tim-tim tangguh seperti Irak, Vietnam, dan Filipina dalam grup F. Ini ujian sesungguhnya untuk timnas Indonesia. Laga putaran pertama kualifikasi hanya sebagai pemanasan saja. Demikian tambah Akmal. Pada pertandingan leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam. Alkan Baggett dan rekan-rekannya tampil dominan dan memastikan kemenangan tersebut. Selanjutnya, mata fokus akan tertuju pada pertandingan leg kedua melawan Brunei Darussalam yang akan diadakan di Stadion Hasan Al-Bolkiah pada tanggal 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia akan berusaha untuk mempertahankan performa impresif mereka dan melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Menyambut pertandingan mendatang, para penggemar sepak bola Indonesia pun semakin bersemangat. Mereka telah memberikan dukungan luar biasa kepada timnas Indonesia sepanjang kualifikasi ini. Kemenangan telak dalam pertandingan leg pertama semakin memantapkan keyakinan para penggemar bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong, tim ini semakin solid dan kompak. Pemain-pemain muda berbakat seperti Alkan Baggett, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta telah menjadi andalan dalam skuad.